teguran atas lulusnya kakak kelas kalian masuk ke bulan 3 Juli. Jadi tolong tidak ada yang bercanda di pojok-pojok, tolong perhatikan laki-laki pojok-pojok sana, saya pantau terus ya, yang paling pojok sana. Handphone jangan ada yang di depannya. Nanti kalau ada terpaksa kita ambil handphonenya. Dan rekan-rekan seperjuangan kelas 10 dan kelas 11 yang tidak bisa namanya kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mari bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga kita dapat berkumpul secara langsung untuk mengadakan acara Talhid Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa saat lagi. Sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Yang ketiga ialah tahlil dan tahmid. Yang keempat ialah tausiah agama. Yang kelima ialah doa penutup. Dan keenam yang terakhir yaitu musafahah dan selawatan oleh Sindikas Akademika Mandiri Jakarta. Tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu, mari sama-sama kita membuka acara pada pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Harapannya ialah semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita untuk menghadapi Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala kunyatin sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang pertama ialah pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 20 yang akan dikumandangkan oleh saudara Gafran Nabil Muzaffar dari kelas 11 MIPA 1. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ولما رأى المؤمنون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan pembacaan dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 20 oleh saudara Gafran Abdul Zafar dari kelas 11 IPA 1. Semoga kita selaku para pendengar yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara ketiga, yaitu pembacaan tahlil dan tahmid seantero Mandor Jakarta yang akan dipimpin oleh saudara Rafli Akbar Ramadan dari kelas 10 agama. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ala yatul fitur wal-budu wal-sahibi sallallahu alaihi wa sallam wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ثم إلى أنبياء المرسلين عليه الجماعة ثم إلى أرواح خلف الراشدين وصحابة العامة بهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصالحين والإمام المجتهدين والعلماء العاملين والجميع سنتنا على يوم الدين من بشر تعظيم ومغفرة خصوصا إلى يتم الأرواح في هذه المدرسة إلى جميع الكبار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحين محمد إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل جامعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله
kita masih diberikan nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat panjang umur dalam ketaatannya, dalam peningkatan kualitas iman, ihsan, dan Islam kita. Semoga kita diwafatkan dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam. Yang terhormat Bapak Ibu, para wakil Menko Guru Jakarta, diiringi dengan Kepala TU beserta jajarannya, stafnya, yang kami muliakan, segenap guru, Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di sini ataupun yang masih ada di luar masjid ini, dan yang kami banggakan, seluruh peserta didik siswa MAN 20 Jakarta. Bapak ingin Bapak di atas mimbar ini memberikan tausiah, kalian mendengarkan, kemudian Bapak akan tanya jawab. Jadi kalau yang tidak mendengarkan berarti tidak bisa Pertama, tanya dulu, niatkan, luruskan niat kita dulu. Kalian berada di sini, di masjid ini pertama dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Namanya apa itu? Menyambut bulan Ramadan. Atau biasa di masyarakat ada yang menyebut tarhib, ada tarhib, ada marhaban, ya Ramadan. Apapun namanya, secara simpel disebut dengan menyambut bulan Ramadan. Oke. Isinya diantaranya tadi kalian sudah melakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Menguatkan batin dengan zikir, dengan ngaji, dengan sholawat, dengan sholat, dengan tahlil, dan nanti akan ditutup dengan doa. Itu namanya menyambut. Secara batin kita sudah mempersiapkan diri. Secara lahir bagaimana cara menyambutnya? Karena ada puasa untuk secara lahir fisik, maka diharapkan pada bulan Sya'ban kemarin kalian sudah melatih lahir kalian untuk berpuasa. Ada Ayyamul Bid'ah di sana, ada Senin Kamis. Kalian latih diri kalian secara lahir. Pertanyaan Bapak berikutnya, kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Ya sampai berjalan ya. Sampai kira-kira yang mampu menjawab. Kenapa kita sebelum Ramadan menyambut bulan Ramadan? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan, gak apa-apa. Tenangkan dirinya. Belajar berdiri, belajar berani, kalian belajar berani. Berdiri. Yang lainnya sambil berpikir, kenapa kita menyambut Ramadan? Kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan? Karena ya bulan Ramadan itu cuma sekali dalam setahun. Bulan Ramadan sekali cuma dalam berarti ada bulan-bulan yang lain, Syawal 2 kali, Muharram 3 kali, karena Ramadan setahun cuma sekali dalam Ramadan. Gak apa-apa, terima kasih. Sudah ada pertanyaan aplaus. Ada lagi yang lain, siapa yang berani? Siapa yang berani? Gak apa-apa. Salah benar itu nomor sekian. Yang penting ada keberanian dulu. Berani ngomong di depan umum. Mungkin ada perwakilan dari OSIS. Mana OSIS? Mana OSIS? Perwakilan dari OSIS?
ketua OSIS mana? Bapak pengen tahu ketua OSISnya? Nah, udah. Kita tidak menilai salah benar, yang penting ada keberanian. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa bulan Ramadan harus disambut? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan Pak. Bulan yang amat besar bagi dan amat mulia bagi umat Islam. Demikian dari saya Pak. Nah, Bapak tidak menilai salah dan benarnya ya, itu boleh saja. Tadi dibilang itu juga benar, karena Ramadan cuma 1 tahun. Benar, ada yang salah. Karena bulan Ramadan ada pengampunan di sana, benar. Ada lagi yang lain yang mau menyempurnakan? Ada lagi yang lain? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari kelas 2, 9 kelas 2. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa di bulan Ramadan itu kita harus mengadakan persiapan sebelum masuk bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan satu-satunya yang paling mulia di bulan Hijriah. Karena ketika ayat Quran turun itu, ayat 183 surat Al-Baqarah itu ayatnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun ketika bulan Sya'ban. Itu ternyata ayat itu turun sebulan sebelum bulan Ramadan. Tandanya Allah itu menyuruh kepada kita itu untuk melakukan persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian dikatakan ayyaman ma'dudat. Telah dituliskan kepada orang-orang yang terdahulu sebelumnya. Kita harus lebih baik untuk melaksanakan bulan Ramadan ini supaya Ramadan yang kali ini itu baik, makanya harus diadakan persiapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi. Ya, karena ada bulan Ramadan itu bulan mulia dan sebelumnya 1 bulan sebelum perintah kewajibannya itu sudah diturunkan. Berarti ada persiapan untuk sambutan atau menyambutnya. Baik, terima kasih. Tadi yang mengajukan tangan terakhir. Ke depan. Silakan maju. Nama saya Aresina Dia Putri dari kelas 10 MIPA 2 yang menjawab pertanyaan dari Bapak Mahfud. Nah, kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ada bulan Syawal. Kemudian juga setiap dosa dan pahala itu akan dilipat gandakan serta terdapat malam Lailatul Qadar yang di dalamnya adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Bapak mencoba merangkum yang sudah cukup, karena ada beberapa pertanyaan nanti ya. Bapak ingin ceramah ini bukan kalian mendengar saja, ada interaksi. Ya. Jadi ada pencerahan dan penambahan keilmuan kalian dalam bidang keagamaan. Baik, Bapak akan coba rangkum. Karena tema kita yang menyambut bulan suci Ramadan, berarti belum datang ya. Kalau Man 20 ini 5 hari lagi Bapak Presiden, Bapak tidak menyebut namanya, Bapak Presiden ya akan datang ke sini. Kira-kira kita akan menyambutnya enggak? Kira-kira ada persiapan enggak di sini?
Sebelum daftar ada gladinya nggak? Kenapa kita harus sambut? Kenapa harus kita siapkan? Kenapa? Karena di NKRI ini presiden itu adalah RI 1 Republik Indonesia, orang nomor 1. Begitu juga bulan Ramadan. Kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan agung. Bulan apa? Penghulu seluruh bulan. Ada 12 bulan. Pimpinan dari 12 bulan itu namanya bulan Ramadan. Kalau pimpinan cuma 1, makanya presiden juga cuma 1. Kecuali zaman Bapak dulu nih, Bapak Ibu guru, presiden dulu banyak. Bahkan TKI namanya presiden taksi. Dulu ada taksi namanya presiden, jadi presiden paling banyak, presiden taksi. Bapak ulangi, kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Kenapa dia disebut dengan bulan agung? Karena pemimpinnya berikutnya. Sekurang-kurangnya Ramadan itu disebut bulan agung karena ada 2 hal. Bapak ulangi, kenapa bulan Ramadan disebut bulan agung? Karena ada 2 hal. Yang pertama, dengarkan, siapapun yang bersama Al-Quran, bukan membaca ya. Kalau bersama selalu sama kita. Siapapun yang bersama Al-Quran pasti agung, pasti dimuliakan oleh Allah. Bapak kasih contoh. Malaikat yang menyampaikan kalam Allah namanya malaikat apa? Malaikat apa namanya? Jangan asal jawab kok malaikat agung, siapa yang ngajarin? Bapak nggak mau seperti itu ya. Malaikat yang menyampaikan kalam Allah namanya malaikat apa? Malaikat Jibril adalah malaikat yang terdekat dengan Allah dan menjadi yang paling mulia dengan Allah. Karena apa? Malaikatnya menyampaikan kalam Al-Quran. Disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling mulia. Karena langsung Allah, Jibril, kemudian Nabi Muhammad paling mulia. Siapapun yang bersama Al-Quran pasti jadi agung, pasti jadi mulia. Dari Nabi Muhammad kepada siapa? Umat Nabi Muhammad yang beragama apa? Maka seluruh agama selain agama Islam amalannya tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu, tidak akan diterima sebelumnya. Sekali-kali tidak akan diterima. Siapapun yang bersama Al-Quran pasti mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran di bulan apa? Nah, bulan Ramadan, maka menjadi bulan yang paling mulia. Malamnya diturunkannya malam apa? Malam nuzulul. Nah, itu menjadi sesuatu yang paling mulia. Itu yang harus kalian pahami. Siapapun yang bersama Al-Quran, gak jabatan yang lain, siapapun yang bersama Al-Quran pasti paling mulia. Bahkan dalam hadis, di antara 4 golongan tertinggi dicintai oleh surga untuk masuk ke dalam surga. Siapa golongannya? Talil Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Pertama, apa ulangi? Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan agung? Karena tadi, siapapun yang bersama Al-Quran maka akan jadi mulia. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, kenapa bulan itu menjadi bulan agung? Seluruh amalan kita
rukun Islam. Gak apa-apa yang Bapak secara makro saja. Amalan kita yang pertama rukun Islam apa? Pertama, kedua, ketiga. Ada yang menyampaikan puasa, ada yang menyatakan zakat. Tetapi secara mayor dan Bapak secara pribadi mengatakan rukun Islam ketiga adalah puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, di antara lima ini di dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amali ibni adam lahu ilsiyam asyamu li wa ana ajzibi. Semua amalan anak cucu Adam adalah baginya kecuali puasa, karena puasa adalah milikku, aku langsung yang akan membayarnya. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan untung? Karena puasa Ramadan adalah puasa yang amalannya langsung diberikan dari Allah. Nggak malaikat, malaikat nggak ada rumusannya tuh. Kitab pemakmurnya nggak ada rumusannya. Puasa ada, kalau sholat ada rumusannya. Sholat sendiri berapa pahalanya? 1. Kalau berjamaah ada rumusannya. Zakat ada rumusannya nggak? Ada. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba atat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Ada rumusannya. Zakat, haji ada rumusannya. Puasa malaikat yang dikasih rumusan bingung kasih pahalanya berapa? Karena yang memberikan pahala langsung Allah. Nah, karena yang maha agung lah yang langsung membayarnya, maka bulan Ramadan disebut dengan bulan agung. 1 baru menyambut sudah. Sekarang dalam prosesi penyambutan secara batin, apa yang diajarkan oleh Nabi doanya untuk menyambut bulan Ramadan? Siapa yang bisa? Doa apa yang diajarkan oleh Nabi dalam menyambut bulan Ramadan? Itu ada hadisnya. Riwayat Tirmidzi, sanadnya Ibnu Abbas, halamannya halaman 2534. Agak ke kanan sedikit, baris keempat. Kayak ada hidayat, nggak bukan lagi lah. Bukan tadi. Ya silakan. Ya. Doa untuk menyambut bulan Ramadan. Nah sekarang anak madrasah nggak tahu apa doanya. Doanya cuma bisa Allahumma barik lana bima razaqtana min adzaban doa. Ya. Dari hadis riwayat Abu Abbas, mendengar dari Tirmidzi juga ada, yaitu Allahumma akhirlahu azina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itulah doanya. Ada Pak, kayaknya asing Pak, belum pernah saya dengar. Ya iyalah, setahun sekali. Kalau doa makan kan tiap waktu, makanya hafal. Nah giliran puasa, menyambut bulan puasa, asing Pak, aneh. Ada riwayat Tirmidzi, dia halaman 2534. Ada riwayat Ibnu Majah, ada riwayat Bukhari. Oke, ikuti Bapak sama-sama biar apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina. Ulangi lagi. Allahumma ahillahu alaina. Artinya apa ahillahu? Ahlun, apa artinya ahlun? Keluarga. Kalau keluarga dekat atau jauh? Hunya di situ adalah Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan menjadi ahli kami dan atas kami. Bapak ulangi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Apa artinya yumni?
artinya apa iman? Nah, yumni itu ada dua. Pertama adalah aman dan nyaman. Yang kedua yumni itu adalah mudah. Ashabul yamin. Ya. Apa artinya yumni tadi? Aman dan nyaman. Yang kedua artinya apa? Mudah. Berarti kita minta kepada Allah doanya, jadikan Ramadan keluarga kami dan atas kami dengan yumni, dengan keamanan dan kenyamanan, wal iman, dan juga dengan keimanan. Bapak ulang sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina. Kalau mau cepat hafal dibunyikan deh, jangan diam saja, jangan mendengar. Ya, karena rumusan membaca itu, rumusan belajar itu ada melihat, ada mendengar, ada mengucapkan. Jadi cepat hafal. Bapak ulangi sekali lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam wassalama wal islam. Yumni dengan iman satu kosakata, salama dengan Islam satu kosakata. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Bapak ulangi sekali lagi, nanti Bapak minta satu orang untuk maju menghafalnya. Dari perempuan satu, dari laki-laki satu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Siapa yang sudah apa? Allahumma ahillahu, ya Allah jadikan Ramadan menjadi hari kami, alaina dan atas kami, bil yumni dengan keamanan dan kenyamanan serta kemudahan, wal iman dengan keimanan, wassalama keselamatan, wal islam dan Islam. Rabbi agar Tuanku, wa rabbukallah dan Tuhan kamu. Siapa yang sudah hafal? Silakan satu orang. Siapa? Laki-laki dulu, laki-laki dulu. Selain yang tadi. Bapak ulangi sekali lagi, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Siapa yang berani? Gak apa-apa kalau nggak bisa, nanti akan Bapak bantu. Yang penting ada keberanian dulu. Yang penting ada keberanian. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Arif Makarim dari kelas 11 IPS 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhillahu bil yumni Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Oke, sallu ala nabi. Ada lagi yang lain, silakan. Perempuan, sekarang perempuan. Hah? Oke, ibu guru juga kamu kalah. Saya ngetes Pak, aku lupa. Ya, aplaus untuk Ibu Dakita Kumi namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah jangan diketawain ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam wassalamah wa rabbi wa rabbukallah. Betul benar, cuma susunannya ada yang salah. Terbalik. Gak apa-apa. Sama Islam, salama gak apa-apa, tapi berubah mata hadis nanti. Bil yumni wal wassalama rabbi wa rabbukallah. Oke. Ada lagi yang lain? Perempuan. Tadi ibu ya, ibu aja berani mentalnya tuh. Ayo silakan. Karena pertanyaan masih banyak untuk nambah ibu
doang. Kok cuma garuk-garuk, bukan angkat tangan? Ada? Oke. Bapak ulangi sekali lagi sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah. Ahillahu, hu-nya itu kembali kemana tadi? Ramadan. Sekarang pertanyaan Bapak berikutnya. Ramadan secara bahasa artinya apa sih? Ramadan secara bahasa artinya apa sih? Pembakaran. Ulangi, Ramadan secara bahasa artinya apa? Kalau pembakaran itu panas atau dingin atau sedang? Maka biasanya bulan Ramadan suhunya panas, dingin atau sedang? Secara bahasa. Oke, secara istilah Ramadan itu namanya imsak. Apa itu imsak? Menahan. Kalau udah menahan itu boleh makan, boleh minum nggak? Jadwal sahur, imsak. Pada saat imsak kita boleh makan minum nggak? Sudah tidak boleh. Yang tertulis di kalender namanya bahasanya sudah salah. Kalau yang sebelum adzan namanya bukan imsak, namanya tanbih. Apa namanya? Diberi peringatan. Sebelum adzan kita boleh makan minum. Masih sebelum adzan. Cuma kita sudah membiasakan bahasa itu namanya apa? Bahasanya yang salah. Bahasanya namanya tanbih. Tapi di kita sering bilang padahal imsak itu sudah puasa. Paham? Jadi yang salah yang mana? Bahasanya doang. Jadi sebelum adzan namanya tapi kita selalu bilang imsak. Nah, bahasanya sudah salah. Itu bahasanya namanya tanbih. Kalau imsak itu sudah menahan, sudah nggak boleh lagi. Paham ya? Oke. Yang namanya puasa secara Islam ini istilah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubiha bi syara'it makhsusah. Menahan diri dari lapar dan dahaga, nafsu, emosi dan hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri dari terbitnya fajar ila ghurubiha sampai terbenamnya bi syara'it makhsusah dengan syarat-syarat tertentu. Itu namanya puasa. Paham arti daripada imsak tadi? Paham? Bapak nggak pengen, kita kan udah biasa begitu. Jadi selalu membenarkan, bukan membiasakan. Bapak ulang itu, jangan selalu membenarkan kebiasaan. Karena dia biasa Pak. Nanti kalau kalian nyampe rumah, yang namanya imsak kata Papa hari udah nggak boleh makan minum. Udah nggak boleh. Benar secara istilah nama imsak itu. Tetapi kalau yang kalian lakukan sebelum adzan masih minum juga, itu namanya apa? Tanbih. Paham ya? Oke. Sekarang Ramadan itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa apa tuh? Bahasa Arab. Hurufnya ada berapa tuh Ramadan? Asal kata dari huruf itu, asal katanya cuma di huruf apa saja? Ra, Mim, dan Ba. Huruf apa saja? Ramadan artinya membakar. Ramadan artinya pembakaran. Huruf Ra artinya adalah rahmah. Apa artinya huruf Ra? Apa itu rahmah? Ada kasih dan sayang Allah. Ada rahman dan rahimnya Allah. Coba, apa tadi huruf Ra artinya apa? Rahmah. Artinya rahmah apa? Kasih dan. Nah,
ketiga ra mim dan dha, maka klasifikasi Ramadan dari 30 hari, ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, ada 10 hari ketiga. 10 hari pertama itu turunnya rahmat Allah. Asal kata dari Ramadan itu. Bapak ulangi, di 10 hari pertama di bulan Ramadan apa yang turun? Apa yang turun? Rahmat Allah. Maka di 10 hari pertama selalu membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Coba contohnya Ramadan 10 hari pertama kasih sayang. Biasanya di 10 hari pertama, apalagi hari pertama, masjid itu full nggak oleh jamaah tarawihnya? Full nggak? Full nggak? Bubar sampai belum waktunya aja udah gelar sejadah. Subuh juga rame itu full. 10 hari per masih babak klasifikasi saja, semua bisa ikut. Kalau main bola ya, semua bisa ikut, semua bagian pemain 10 hari pertama, karena kasihan sayang Allah tuh turun. Faktanya di lapangan begitu, masih full semua. 10 hari kedua Ramadan setelah urut apa? Mim, apa itu mim? Maghfirah. Apa artinya mim? Maka 10 hari kedua ampunan Allah yang turun. 10 hari kedua apa yang turun? Ampunan Allah. Kalau yang dikasih ampun semuanya atau orang-orang tertentu? Semuanya atau orang-orang tertentu? Ya sudah punya orang tertentu. Main bola sudah habis itu 8 besar apa 1 gol habis diambil 8. Maka 10 hari kedua masjid sudah mulai agak lengang. Tinggal setengah. Karena ampunan Allah turun udah orang-orang tertentu. Yang lainnya udah sibuk masing-masing. Coba lihat kalau nggak percaya. Udah mulai sepi ya 10 hari kedua. Sama main bola begitu juga. Besok itu 2022 Piala Dunia. Itu nama dari grup A habis. Tinggal cuma 2 doang, juara dan runner up. Sama tarawih begitu juga, ibadah jadi mim. Sudah mulai berguguran. Tinggal tertentu saja. Yang ketiga apa? Dot. 10 hari ketiga urut domanun bi'izki minan nar, dijamin bebas dari api neraka. Jadi 10 hari ketiga itu ada jaminan dibebaskan dari api neraka dengan catatan tadi 10 hari pertama lolos, 10 hari kedua lolos, 10 hari ketiga tinggal finalnya. Juara atau enggak, ngangkat trofi apa enggak? Wah, itulah orang-orang lo bilang itu tertentu. Tadinya full, tinggal setengah. 10 hari ketiga, 2 harinya aja baru malam ke-22, tinggal 3 baris. Malam 25, tinggal 6 baris. Malam 29, tinggal 3 orang. Ya namanya final nggak banyak. Kalau final itu banyak, bukan final namanya itu. Karena jaminannya lebih hebat lagi. Dibebaskan atau dijamin bebas dari api neraka. Paham? Bapak ulangi. Ramadan secara bahasa artinya apa? Artinya? Oke, hurufnya ada berapa? Huruf apa saja? Roh artinya apa? Rahmat 10 hari pertama. Mim artinya apa? 10 hari kedua. Dot artinya apa? Domanun. Domanun itu dijamin bi'izkin, dengan pembebasan minan nar, dari api neraka. Sekarang berikutnya, tadi Bapak membahas ahilah aja ini Ramadan. Bil yumni wal iman wassalamah wal islam. Bagaimana kalau kita mau nyaman, aman, dengan keimanan, selamat, dengan keislaman, menjalani Ramadan. Ingat, Ramadan itu adalah ibadah,
prinsip ibadah ada berapa prinsip ibadah itu? Bu Ipong pernah mengajar tuh pelajaran tinggi. Prinsip ibadah ada berapa? Prinsip. Kalau nggak tahu prinsipnya berarti kerja tanpa prinsip. Ada namanya tujuan syariah, disebut dengan maqasidus syariah. Ada namanya prinsip ibadah. Kalau bahasa Arabnya adalah sadrun minal ibadah. Ada maqasidul ibadah, maqasidus syariah, ada sadrul ibadah, prinsip ibadah. Ada berapa prinsip ibadah? Kalian ini sholat karena apa? Hah? Karena Allah. Puasa karena apa? Ya, Allah itu kan ada caranya. Kita beribadah itu ada 3. Pertama karena mahabbah. Karena apa? Artinya mahabbah apa? Cinta. Kalau kita beribadah didasari, diprinsipi dengan rasa cinta, apapun yang kita cintai, kalau kerja jadi susah atau jadi gampang? Kalau puasa jadi susah atau jadi gampang? Nah, semua ibadah kita prinsipnya adalah pertama karena cinta kepada Allah. Bahasa Arabnya mahabbah. Yang kedua, karena ada khauf. Apa artinya khauf? Takut. Takut kenapa? Nah, takut karena ancaman dan azab dari Allah. Kalau takut maling dijauhi atau didekati? Kalau takut sama maling dijauhi atau didekati? Takut sama perampok dijauhi atau didekati? Takut sama anjing dijauhi atau didekati? Kalau takut sama Allah dijauhi atau didekati? Jangan salah ya. Karena kata bahasa Pak Ali, ibadah itu harus takut kepada Allah. Logikanya takut sama maling harus jauh dari Allah. Akhirnya ibadah makin jauh. Jangan salah. Ya. Yang ketiga prinsip ibadah kita itu adalah roja. Apa artinya roja? Berharap. Kalian di sini nih sekolah punya harapan nggak? Punya harapan nggak? Seharusnya Man 20 ini paling banyak punya harapan karena terdekat dengan harapan indah, harapan rakyat, harapan utama, dan harapan-harapan yang lain. Maka harus paling banyak harapan. Bahasa alamnya disebut dengan roja, mengharap. Man kana yarjullaha wa rasulahu. Nah, apa ada kata roja? Berharap. Kiranya itu saja mungkin dari Bapak. Sebelum Bapak close, Bapak menginginkan beberapa yang bisa mengambil semua pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan Bapak tadi. Bapak minta 1 orang lagi dari laki-laki dulu. Apa arti secara huruf Ramadan beserta terjemahnya? Maju. Laki-laki spontan saja. Siapa? Jangan takut. Ramadan hurufnya ada berapa? Artinya ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu saja. Ayo. Perempuan sambil berpikir. Oke. Sallallahu alaihi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nama saya Arza Al-Nikmat dari kelas 2 agama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ramadan itu ada 3 huruf. Pertama, Ro, Mim, dan Dal. Ro itu adalah rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah. Mim yaitu maghfirah, ampunan Allah. Dan Dal adalah domanul bi'utkin nanar, yaitu jaminan dijauhkan dari api neraka. Berarti mereka secara bahasa Ramadan artinya apa? Bangga. Oke. Setelah bulan Syawal, bulan Ramadan bulan apa? Setelah bulan Ramadan bulan apa? Bulan Syawal. Syawal artinya apa? Peningkatan.
pertumbuhan perkembangan. Coba tuh, banyak sampah di sana. Kita bakar. Bakteri-bakterinya hilang nggak? Kuman-kumannya hilang nggak? Bekas pembakaran tanahnya jadi pupuk nggak? Akan subur nggak? Itulah Syawal. Setelah dibakar diharapkan di bulan Syawal malah tumbuh dan berkembang keimanannya. Jangan malah terbalik. Itu ada arti Syawal itu meningkatkan karena sudah dibakar dosa-dosanya. Ini mah terbalik. Bulan Syawal udah hancur lagi semua, kembali kepada semula dengan kaidah Allah subhanahu makana la makana. Biasanya nyantai jadi nyampe lagi. Salah, ya. Peningkatan, jadi bulan Ramadan setelah itu ada peningkatan. Oke. Ketika di hari ketiga, 10 hari ketiga tadi apa itu? Jaminan terbebas dari api neraka. Maka malamnya kita mulai takbir. Takbir itu mengagungkan Allah. Ya karena sudah dijamin kita agungkan Allah. Paginya kita namanya sholat apa? Idul Fitri. Mengucapinnya apa? Minal. Ulangi mengucapinnya apa? Apa artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan itu karena membenarkan kebiasaan. Kalau udah bilang minal aidin wal faizin, artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kayaknya guru bahasa Arab tidak pernah mengajarkan begitu. Kayaknya guru fikih tidak pernah mengajarkan begitu. Tiba-tiba secara aklamasi minal aidin wal faizin artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Salah ya? Karena kalian membenarkan kebiasaan. Membenarkan kebiasaan terus. Oke, Bapak ulangi. Minal aidin itu doa. Semoga kita kembali fitrah. Aid itu pelaku Ismail. Ya. Kembali fitrah. Kita ini banyak. Semoga kita kembali wal faizin dan semoga kita termasuk orang-orang yang menang. Bapak ulangi. Minal aidin apa artinya? Semoga kita kembali wal faizin dan semoga kita termasuk orang yang menang. Ulangi sekali lagi. Minal aidin apa artinya? Wal faizin dan semoga kita termasuk orang yang menang. Jangan kalian ulangi lagi lah kesalahan-kesalahan tiap tahun pasti kesalahannya itu terus. Minal aidin wal faizin apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin dengan gagah berani tanpa merasa bersalah karena gak biasa begitu. Oke. Sebagai penutup, ini kita menyambut bulan Ramadan secara lahir, maka kalau ada yang belum terbiasa bangun untuk sahur, malam-malam biasakan sekarang ini latihan dulu salat tahajud jam 2. Kita udah melatih diri menyambutnya. Besok sahur memakai alarm lagi. Menyambut secara batin. Maka kalau secara batin kita salinglah bermaaf-maafan. Ada beberapa tradisi, dengarkan. Oke? Sebagai closing statement. Ada beberapa adat istiadat ataupun tradisi, terutama di Indonesia ini. Sebelum Ramadan, apa yang pertama? Ada namanya nyekar. Apa itu nyekar? Ziarah kubur. Hadisnya ada nggak? Nggak pernah Bapak temukan itu. Nggak pernah ada hadis, nggak pernah ada ayat. Sebelum Ramadan nyekar. Bapak biasanya dari sini pergi pulang lewat kuburan TPU Karentengsin lancar-lancar. Ada beberapa hari ini pasti macet bukan main karena parkir mobil banyak banget. Di TPU di mana-mana macet. Karena
tradisinya? Pertanyaan Bapak, salah atau tidak salah? Tidak salah. Bolehkah dilakukan? Boleh. Tapi ada perintahnya? Nggak ada. Ya nggak ada. Selama itu takziahnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, jangan nikahnya malah minta-minta. Ada tradisi yang berikutnya selain nyengkar, munggah. Apa itu munggah? Bahasa mana sih? Orang Jawa munggah itu munggah gitu. Hah? Munggah naik. Bapak juga nggak tahu tradisi munggahannya bagaimana ya? Karena di Sumatera nggak ada. Ada lagi rohan. Ada lagi kalau di daerah Bapak, kalau ada yang orang Padang atau Sumatera Barat, ada namanya bagi mau, kayak orang India. Mandi rame-rame laki-laki perempuan berkumpul di sungai. Itu namanya bagi mau. Membersihkan secara lahir dan batin katanya persiapan bulan Ramadan. Dan pada saat itu lalu lintas itu tidak ada pengetatan. Jadi menaik motor 4 orang, 6 orang silakan saja. Nah, tradisi seperti itu boleh atau tidak? Selama tidak melanggar yang ditentukan oleh agama, silakan saja. Tapi ada perintahnya enggak? Tidak ada. Berarti kalau yang tidak melakukan itu berdosa enggak? Oh, harus kalian garis bawahi, jangan memaksakannya. Demikian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas bantuan kepada Al-Ustaz Kadir Amin MA yang telah memberikan tausiah agama kepada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita terapkan di Ramadan kelak. Amin amin insyaallah. Baik, yang berikutnya ialah sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Novel dari kelas 11 IPA 2. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa 'afiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi ghafaratil maut wa najatan minna wa afwan min al-ihsan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Novel yang telah memandu pembacaan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pengumuman dari Bapak Syarif Jacob ST. Kepadanya kami silakan. Yang pertama Bapak Muhammad Bapak yang kedua Bapak Ibu Guru serta sekalian. Sebelum kita lanjutkan dengan acara musyawarah saling bermaaf-maafan, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan dari sekolah. Yang pertama bahwa besok kita sudah insya Allah beberapa hari kita akan masuk ke bulan suci Ramadan.
Maka nanti ketika sudah mulai masuk KBM, tolong dijaga nama baik sekolah. Jadi tidak boleh ada makan sembarangan gitu ya di tempat umum. Ya, yang di sini bilangnya puasa di sekolah, tapi sebenarnya dia tidak puasa. Apalagi yang parkir di belakang sana di samping SMK, itu sering guru-guru SMK laporan anak-anak pada parkir di sana gitu kan, merokok dan lain sebagainya. Oleh karena itu besok di sana pun nanti akan kita pantau. Jadi jangan sampai ada kegiatan atau perilaku yang melanggar di bulan suci Ramadan besok ya, itu tidak boleh. Jadi kalau perlu besok parkirnya di RW saja, tidak ada di belakang ya. Parkir sekali lagi dihimbau, parkir tidak ada yang di samping SMK ya, tidak ada, tapi di lapangan depan RW. Karena sudah banyak laporan. Kan itu kelihatan kalau kamu melakukan sesuatu di sana di parkiran, itu di lantai 2 atau lantai 3 guru-guru sering melihat. Jadi SMK sering melihat dan melaporkan ke 620 perilaku daripada anak-anak kita. Yang mohon itu dijaga. Jadi tolong jangan sampai membuat suatu hal yang bisa merusak nama baik sekolah ya. Laki-laki atau perempuan ya, laki-laki atau perempuan. Lalu yang kedua, beberapa kegiatan Ramadan nanti diikuti dengan baik ya, dengan baik. Tetap kita ada bukan edarannya, bukan edaran disampaikan ke pulang, edaran bisa terus. Belum ada. Jadi nanti ada edaran terkait libur dan juga masuk kembali di bulan suci Ramadan ya. Jadi masuk tetap setengah 7, masuk tetap setengah 7, hadir tepat waktu datang ke sekolah ya. Lalu berikutnya yang ketiga, tadi ini sebenarnya pesan dari Bapak Kepala Madrasah. Pesan dari Bapak Kepala Madrasah, kita tolong doakan ke kelas 12. Banyak nanti insya Allah ada banyak lagi, mudah-mudahan banyak lagi yang bisa lulus ke perguruan tinggi negeri ya. Mudah-mudahan banyak anak 20 yang kelas 12 yang tahun ini bisa menerima di perguruan tinggi negeri ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Kepala Madrasah Bina Humas Mandiri Jakarta, Bapak Syarif Citra Kastin. Selanjutnya sebagai unggulan, izinkan kami mempersembahkan sebuah lagu yang akan dipandu oleh saudari Dewi Fernisa dan Muhammad Nur Fajri dari kelas 11 agama. Assalamualaikum. Oh,